Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli ni'mah, summa alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an, summa alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian dan tadabbur Quran surat Al-Fajr. Kita akan baca terlebih dahulu sepenggal dari Quran surat Al-Fajr dengan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Kakak sekalian, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur Quran suratul Fajr bagian pertama. Kita akan mempreview terlebih dahulu surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini hanya memiliki satu nama, yaitu disebut sebagai Al-Fajr. Surat Al-Fajr atau artinya adalah Fajar. Yang kedua, dinamakan surat Al-Fajr karena Allah Subhanahu wa taala
bersumpah dengan waktu fajar pada permulaan surah ini. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Waktu fajar pada permulaan surah ini. Dengan sumpah wal fajar. Demi waktu fajar. Kemudian tema utama dari surat Al-Fajr itu adalah Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Robmu itu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Di surat sebelumnya, surat Al-Balad ya, juga ada tema yang isinya tentang muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema-tema surah yang pertama adalah pemaparan contoh para pendusta terdahulu dan tempat mereka kembali ya di ayat 16 sampai 14. Kemudian juga yang kedua adalah penjelasan tentang keadaan manusia ketika dilapangkan dan disempitkan kondisinya di dunia. Ada manusia yang fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang ketika dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, diluaskan rezekinya. Fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakanku. Jadi menyangka banyak uang atau banyak rezeki itu sebagai bentuk pemuliaan. Ada juga manusia yang menganggap ya kalau dia dikurangi rezekinya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada juga manusia yang kalau ya, dikurangi rezekinya maka dia berkata Robbi ahanan. Allah sedang menghinakanku. Allah sedang apa? Menghinakanku. Ya, padahal tidak ada korelasi antara kemuliaan dan juga kehinaan dalam segi harta bagi manusia. Jadi kalau ada orang punya banyak uang dan ada orang sedikit uangnya, itu nggak ada korelasinya dengan kemuliaan atau kehinaan orang tersebut. Ya. Semuanya karena bukan karena itu seseorang itu mulia atau tidak ya. Bukan karena itu. Ya, seseorang mulia atau tidak karena amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Baik. Ya. Yang ketiga, kecintaan manusia yang amat sangat terhadap harta dapat mencegahnya untuk bersedekah. Jadi kalau manusia sudah sangat cinta terhadap harta, itu pasti akan enggan, pasti malas atau berat untuk bersedekah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia kalau ada di satu kondisi, dia ibaratnya uangnya banyak, hartanya banyak, kadang-kadang jadi susah atau berat ya bersedekah ya karena menganggap bahwasannya sedekah yang dia lakukan itu kan mengurangi hartanya, ya mengurangi hartanya. Kalau sudah menyangka bahwasannya wa tuhibbunal mala hubban jamma.
menghitung-hitung harta dan membuat harta itu menjadi sesuatu yang ibaratnya dia agungkan dan dia kumpul-kumpulkan. Baik. Yang keempat adalah ada bagian yang menyebutkan juga pemandangan yang mencekam dan menakutkan pada hari kiamat nanti. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Itu ada ayat yang isinya tentang pemandangan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Ya, pemandangan yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Kemudian yang kelima, balasan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Tiada ayat yang bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian selanjutnya intisari surah. Intisari surah. Intisari surah yang pertama adalah seorang hamba tidak sepantasnya terperdaya dengan kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang hamba itu terperdaya oleh kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya. Telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, karena bisa jadi Allah akan memberikan siksaan padanya saat ia merasa aman. Jadi jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, merasa diri bisa terhindar ya dan terlindung dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus banyak-banyak kita untuk ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah tahu ya, apakah kita termasuk seseorang yang mendapatkan azab ya, atau mendapatkan rahmat, dan jangan merasa aman ya darinya. Jangan merasa aman darinya. Yang kedua, standar hakiki keridhaan Allah dan pemuliaannya itu bukan harta, bukan dari jabatan yang tinggi, bukan dari kedudukan yang dia dapatkan, keterkenalan yang dia dapatkan. Standar hakiki ridhonya Allah dan kemuliaannya Allah terhadap hambanya adalah seseorang itu diberikan taufik untuk senantiasa taat. Jadi seseorang itu dikatakan mulia atau tidak saat seseorang itu taat atau tidak kepada Allah. Dan bukan juga kemuliaan itu didapat dengan banyaknya rezeki di dunia ini.
Jangan di-image-kan, jangan dianggap ya kemuliaan itu hanya dengan banyaknya rezeki ya, yang seseorang itu dapatkan. Ya. Karena itu tidak ada korelasi dan tidak ada hubungannya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang melampaui batas pada hari kiamat akan mengatakan, dia akan berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya seandainya dulu aku mengerjakan kebaikan. Karena kehidupan yang hakiki, yang tidak ada kematian setelahnya adalah kehidupan di negeri akhirat. Menyesal ya orang-orang yang meninggalkan amal atau meninggalkan kebajikan itu. Kemudian yang keempat, fa'aksaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Maha suci Allah dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah ayat ini dengan baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa dalam menghukum orang-orang yang zolim dan para perusak. Allah menangguhkan mereka hingga apabila mereka telah berjumlah banyak dan mereka belum juga berhenti dari berbuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala baru akan menghukum dan memusnahkan mereka. Fa'aksaru, lalu mereka itu banyak. Jadi Allah tuh kadang-kadang tidak menghukum seseorang itu langsung, tapi diundur dulu. Ya, diundur terlebih dahulu. Kemudian di poin kelima, sekali-kali tidak. Kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, kita berhenti sejenak pada ayat ini. Bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak yatim itu bukan hanya sekedar kita memberi makan mereka, tapi kita pun bisa memuliakan mereka ya dengan tidak menghardiknya, tidak mengolok-oloknya, menyayanginya, itu bentuk memuliakan anak yatim. Jadi bukan hanya kita ngundang anak yatim dikasih makan, enggak. Itu bagian ya, sebagian kecil. Sisanya ya kita memperlakukan mereka dengan baik, ya, mengelus kepala mereka begitu. Memanggil dengan panggilan yang baik, tidak menghardiknya, tidak mengolok-oloknya. Itu pun bagian dari memuliakan dari anak yatim. Kemudian yang keenam, inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ayat yang agung ini dapat mencegah masuknya sifat melampaui batas ke dalam hati. Jadi hal yang membuat kita itu bisa tercegah dari sesuatu yang melampaui batas adalah merasa Allah mengawasi kita. Inna rabbaka labil mirsad. Merasa Allah mengawasi kita. Karena hati telah meyakini bahwa orang-orang yang melampaui batas adalah orang yang akan disiksa dan dibinasakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu fajar di awal surah, kemudian baru menyebutkan orang-orang zalim yang melampaui batas sebagai isyarat bahwa
meski sebesar apapun kezoliman dan kegelapan, di sana tetap ada cahaya fajar yang meneranginya. Allahu Akbar. Segelap apapun kezaliman ya, yang terjadi, segelap apapun kejahatan yang terjadi, yakinilah tetap akan ada fajar kemenangan, di mana orang-orang yang zalim itu akan kalah juga, dan orang yang tidak bersalah akan menang. Orang yang dizalimi itu akan menang. Ya mungkin kalau kita melihat hari-hari ini, ya banyak yang negeri kaum muslimin yang sedang dijajah. Kita lihat ada Palestina, saudara kita di Sudan hari ini, saudara kita juga di Suriah, saudara kita di Uighur, ya, di Kashmir, banyak yang sedang dijajah di mana-mana, seakan-akan kita sedang tidak berdaya, seakan-akan tidak akan ada kemenangan. Tapi Allah ingatkan kita bahwasannya Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, bahwasannya fajar kemenangan itu akan datang. Ya, Allah akan berikan kemenangan itu kepada kita. Ya. Al-Fajr. Wal Fajr. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sumpahnya, wal Fajr, demi waktu fajar. Wal Fajr. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka ya surat-surat ini dengan sumpah-sumpah, ada yang berupa benda, ada yang berupa waktu, kondisi. Nah, ini salah satu yang berupa waktu, demi fajar, walayalin ashar, demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Allah bersumpah dengan fajar itu yang menjadi tanda gelap malam gulita itu akan tergantikan dengan sesuatu yang terang benderang. Sesuatu yang gelap itu pada akhirnya akan hilang juga dan akan digantikan dengan cahaya. Sama dengan kehidupan kita pun, kalau kita sedang merasakan kegelapan dalam kehidupan, masa-masa gelap, ya, masa-masa berat, yakinilah bahwasannya sebentar lagi fajar itu akan datang. Fajar kemenangan itu akan datang. Kesunyian malam kemudian tergantikan dengan hiruk pikuk manusia. Dan kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana akhirnya kalau malam itu terus terjadi, terus menerus malam. Gelap itu terus menerus menyelimuti alam semesta. Sepanjang malam itu gelap gitu ya. Kapan manusia akan memenuhi kebutuhannya? Kapan manusia itu akhirnya akan bekerja? Kapan manusia itu akhirnya akan melakukan bersosialisasi? Dan itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kasih sayang Allah pada manusia. Dan setiap hari fajar itu datang dan dia tidak pernah kesiangan. Coba apa yang terjadi kalau fajar itu kesiangan? Kesiangan, oh maaf ya saya telat 10 menit kata fajar itu. Oh, jadi ngaret kan semuanya jadi tidak teratur. Tapi begitulah, kalau Allah sudah memerintahkan kepada alam semesta,
sam'an wa ta'atan. Alam semesta itu akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Dan fajar ini tidak pernah membangkang kepada Allah walaupun dia begitu besar lagi kuat. Fajar itu. Matahari juga sama diperintahkan oleh Allah. Jam segini kamu naik, nanti jam segini kamu turun. Tidak ada matahari egois, ah nggak mau ah, saya mah nanti aja turunnya. Akan terjadi apa? Kalau matahari membangkang itu terjadi apa? Ketidakstabilan. Alam semesta ini pasti akan hancur. Dan Masya Allah semuanya tau, tau'an wa karhan. Kata Allah. Bahkan ayah bunda, sadar tidak disadari, semua manusia dan semua alam semesta ini bersujud kepada Allah. Ustadz, bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir bersujud tidak kepada Allah. Ayah bunda, orang kafir bersujud tidak pada Allah. Nah, saya pengen nanya dulu nih, orang kafir bersujud pada Allah atau tidak? Orang-orang kafir. Orang Yahudi bersujud tidak sama Allah. Tidak? Jawabannya bersujud. Karena jebakan lagi ya. Bersujud. Orang kafir itu bersujud. Apanya yang bersujud? Apanya yang bersujud? Ustaz kan orang kafir itu nggak bersujud. Bersujud. Tapi apanya yang bersujud? Bayangannya. Betul bayangannya. Yatafayya'uhu dhilaluhu anil yamini washimal. Bayangan orang kafir itu bersujud. Jadi kalaupun jasadnya tidak mau bersujud, bayangan itu bersujud. Setiap waktu sholat itu bayangan itu kan, kata Allah, kamu sujud mau tau'an dengan taat atau mau dengan apa? Dengan sukarela atau karhan. Kamu semua nggak mau gitu. Itu akan disujudkan sama Allah. Apanya bayangannya? Lihat ketika pagi hari kan, bayangan manusia di mana? Ketika zuhur, bayangan manusia di mana? Ketika asar, bayangan manusia di mana? Maghrib di mana? Isya di mana? Mereka itu sujud sebetulnya bayangan kita itu. Sesuai dengan matahari ya. Pergerakan matahari. Mereka bersujud. Ya, jadi manusia itu kalau nggak mau sujud, nggak masalah kata Allah. Kamu nggak mau sujud, bayanganmu akan sujud dengan sendirinya mengikuti pergerakan matahari. Ya, jadi semuanya bertasbih di alam semesta ini yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian di situ Allah juga bersumpah walayalin ashir demi malam yang 10. Walayalin ashir demi malam yang 10. Layal ada yang mengartikan layalin ashir ini beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan 10 ya, malam terakhir dari Ramadan. Ada juga yang menafsirkan tanggal 1 sampai 10 ya bulan Muharram yang bertepatan dengan peristiwa Nabi Musa alaihi salam yang melewati lautan dengan izin Allah. Ada juga yang mengatakan 10 Ramadan, ya 10 terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang
berpendapat bahwasannya ini adalah 10 malam pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah Adam. Ya. Ada yang mengatakan ini ayat berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini pendapat yang banyak ya diambil oleh para ulama. Walayalin Ashar itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini dalil untuk menghidupkan 10 malam, 10 hari siangnya ya. Kalau Ramadan itu malamnya, yang istimewa itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau Zulhijjah, dia yang istimewa itu adalah siangnya, siangnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu siangnya adalah siang terbaik. Sehingga amalan di sana lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari yang lain. Biasanya di 10 hari terakhir kita mencari Lailatul Qadar, yang turun adalah para malaikat. Ya, kalau di 10 hari pertama ini yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala langsung ke langit bumi di siang hari, ya di siang harinya. Ada di sini yang suka menghidupkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, atau ada yang baru tahu bahkan. Ustadz, saya baru tahu ternyata di 10 hari pertama bulan Zulhijjah harus dihidupkan. Ya, nah nanti kalau kita sampai ke 10 hari bulan Zulhijjah, nanti insya Allah kita hidupkan kembali ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pada usia, pada umur ya, sehingga bisa terus dihidupkan. Kemudian juga di ayat ketiganya Allah berfirman, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Karena ganjil dan genap itu sesuatu hitungan yang tidak bisa dihindari. Ganjil dan genap itu tidak bisa dihindari. Kalau ada genap, berarti perlu ganjil. Demikian pula yang ganjil pun perlu genap. Ya. Dan kita tidak boleh membeda-bedakannya hanya karena genap dan ganjilnya. Dan betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasih sayangnya Allah pada manusia di alam ini. Melalui kecerdasan akalnya, manusia dituntut untuk menahan diri agar bisa dikendalikan oleh Allah, bukan hawa nafsunya. Contoh, Allah itu menyukai angka ganjil atau angka genap, Bunda? Bunda. Allah suka yang ganjil atau suka yang genap? Suka yang ganjil. Allah suka yang ganjil. Jawabannya adalah tergantung. Kena lagi. Subhanallah. Tergantung jawabannya. Allah itu suka yang ganjil, suka genap juga. Nanti ada di hadis innallaha yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Ya, jawabannya tapi nanti tergantung. Karena nanti Allah pun mencintai yang genap. Apa dalilnya? Oh tadi di atasnya udah walayalin asyr, demi malam yang 10. Nah di sini. Oh nanti di dalam Quran itu betapa Allah itu akhirnya memuliakan angka 10 tuh. Banyak nanti ayat. Ya.
Angka 10 dalam Quran. Oh, banyak. Ya. Angka 10 dalam Al-Quran. Sangat mencintai angka 10 juga Allah. Jadi enggak hanya ganjil. Yang kita tahu kan Allah mencintai yang ganjil-ganjil saja. Ternyata tidak. Allah pun mencintai yang genap. Nanti ya. Bahkan Allah tuh spesifik kalau sudah angka 10 tuh. Selalu menyebutkannya dengan 10 dulu baru yang lain. Ya. Nanti dicari sendiri ya. Tadaburi sendiri angka 10 dalam Al-Quran. Cari aja di Google gitu. Angka 10 dalam Al-Quran. Nanti kita akan dapetin fakta-fakta menarik terkait dengan angka 10 dalam Al-Quran. Ganjilnya Allah suka angka 7, Allah suka angka 9. Tapi ganjilnya, genapnya Allah suka angka 10. Ya, baik. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pada yang demikian terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi di setiap sumpah-sumpahnya Allah itu lidhi hijr. Punya apa nih? Punya hijr. Siapapun yang mau merenungi dengan hijrnya, ya, lidhi hijr, dengan akalnya, maka siapapun itu akan menghilangkan kesombongan darinya. Karena sepintar apapun manusia, sepintar apapun seseorang, saat dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, saat itu dia berada dalam kebodohan. Seperti nanti contoh-contohnya kaum-kaum setelah ini. Fir'aun, Samud, Ad. Itu mereka mereka pintar-pintar, lebih maju dari kita bahkan mungkin. Tapi karena tidak mau mengaktifkan akalnya, ya, nah ini mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tidak mau mengakui hijrnya, ya. Tidak mau mengakui hijrnya. Hijr itu apa? Nah, dalam bahasa Arab, hijrun hijrun itu berasal dari kata hajaro. Hajaro akhirnya apa tuh? Artinya apa nih? Suka kita dengar kalau umroh ya, di bagian Ka'bah ada yang namanya Hijir Ismail. Pernah lihat nggak Hijir Ismail? Bentuk yang ini Ka'bah, nah, di sini ada lingkaran, gitu kan? Itu namanya Hijir Ismail. Ya. Kenapa dinamakan Hijir? Kenapa dinamakan Hijir Ismail? Karena Hijir itu artinya apa tuh? Menghalangi. Hijir itu artinya adalah menghalangi. Ya. Terus korelasinya, hubungannya, kenapa akal itu disebut dengan hijir? Kenapa akal itu disebut dengan hijir, sesuatu yang menghalangi? Kan di sini diterjemahkan al-hijr itu adalah akal. Kenapa akal itu disebut dengan hijr? Karena akal itu bisa menghalangi dari perbuatan salah. Kan orang yang berakal tuh dibatasi, dibentengi oleh akalnya. Secara akal manusia ini tidak masuk akal nih. Sehingga tidak mau ya melakukan dosa. Kenapa nggak mau melakukan dosa? Karena ini bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan syariat, dibentengi oleh akalnya. Kalau akal seseorang sudah tercabut, ya gampang saja dia melakukan dosa. Sehingga bisa dikatakan sebetulnya orang yang melakukan dosa adalah orang yang tidak memiliki akal. Akalnya sedang hilang, hilang akalnya.
Bahkan kita sering temukan manusia-manusia yang subhanallah zolimnya luar biasa kan. Kemarin saya lihat di TikTok ya, ada kasus pembunuhan gitu, penyabet, penusukan ya. Orangnya masih ada di tengah jalan gitu kan. Dia tusuk karena katanya mengambil pacarnya atau apalah gitu. Di tengah jalan dikerumunin sama sama masyarakat dan subhanallah masyarakatnya juga nggak mau membantu lagi. Orangnya udah terkapar parah di jalan sampai wafatnya. Bisa, kenapa manusia bisa seperti itu gitu kan? Gara-gara hilang akalnya. Atau naudzubillahi min dzalik ya. Kemudahan kita dan keluarga dilindungi dari perilaku-perilaku penyimpangan, ya, perilaku ibaratnya perilaku seksual ya. Bisa misalkan ada seseorang berhubungan dengan antara laki-laki dengan laki-laki lagi. Yang binatang saja tidak mau melakukan itu karena sudah kehilangan hijarnya, akalnya. Kenapa ada orang yang tega gitu kan, melakukan penyimpangan dan sebagainya karena sudah kehilangan akalnya. Kalau seseorang sudah kehilangan akal, dia akan seperti binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Sehingga para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul mu'min afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang baik? Mukmin yang manakah yang paling baik, yang paling utama? Qal ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik mukmin, sebaik-baik orang beriman yang paling baik adalah orang yang paling baik akalnya, kata Nabi. Qala fa ayyul mu'minu aqyas. Ditanya lagi, ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Bisa dicatat nih. Orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan persiapan untuk menghadapi kematian. Mereka itulah orang yang paling cerdas. Jadi orang yang paling cerdas bukanlah orang yang mampu membangun sesuatu, orang yang mampu memiliki harta. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya, ayat 6-nya, Allah langsung mengatakan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan ya, bagaimana Allah melakukan sesuatu kepada kaum Ad. Iramadzatil imad. Yaitu juga penduduk Iram. Ya, ibu kota kaum Ad ya. Iramadzatil imad. Yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Watanhitunal jibala buyutan aminin. Ya, kecanggihan teknologi mereka itu kan, kaum Ad itu gunung dipahat, dijadikan tempat tinggal. Ya, teknologinya luar biasa. Gunung bayangkan, diukir dengan ukiran-ukiran yang indah, dibangun istana-istana di dalam gunung, sehingga nggak perlu mengeluarkan biaya ya untuk membangun itu dan masuk ke dalam gunung, di dalamnya ada peradaban, ada rumah-rumah, ada pasar, ada wah kerajaan gitu, canggih ya. Orang-orang terdahulu itu lebih canggih daripada kita hari ini. Kita kan perlu bor, perlu alat gitu kan untuk melubangi gunung itu. Kenapa mereka bisa? Karena ada yang mengatakan bahwasannya sebetulnya teknologi yang terjadi di zaman dulu dengan sekarang, zaman sekarang maju belum maju tidak teknologi ya Bun? Lebih maju mana? Zaman sekarang atau zaman dulu?
teknologi? Lebih maju mana zaman dulu atau zaman sekarang teknologi itu? Jawabannya lebih maju mana? Zaman dulu atau zaman sekarang? Jawabannya enggak tergantung ya. Jawabannya zaman dulu lebih canggih zaman dulu aslinya. Teknologi itu lebih canggih zaman dulu. Sekarang ini kita tuh mengalami yang namanya apa? Teknologi yang lambat, mengalami penurunan teknologi kita tuh. Jadi sekarang kayak katanya canggih, enggak. Dulu lebih canggih. Ya, orang-orang zaman dulu coba bayangkan sama ya Bunda. Zaman dulu bisa melubangi gunung dan membentuk istana. Coba lihat di Petra, coba lihat di Madain Saleh, ya. Al-Ula sekarang yang rame-rame tuh travel umroh ke Al-Ula, Al-Ula gitu. Wah, negerinya indah itu dibangun. Zaman sekarang ada ndak yang bisa bukan pakai alat ya, benar-benar pakai teknologi. Membangun itu piramid kan zaman dulu di Mesir. Bisa seperti itu. Lebih canggih zaman dulu dibandingkan sekarang. Zaman Nabi Sulaiman kendaraannya pakai apa? Nabi Sulaiman kendaraannya pakai angin. Nabi Sulaiman tuh zaman dulu kendaraan-kendaraannya itu menggunakan angin. Jadi kita pakai apa? Pakai angin juga, tapi kan teknologi. Bukan angin ya, tapi pakai apa? Pesawatnya. Kita hanya meniru ya apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Apalagi oh banyak lah fakta-faktanya. Bahkan di relief Mesir itu, ya relief Mesir mereka sudah punya teknologi zaman dulu ada di relief-reliefnya ya orang pakai pelampung, pakai seperti tabung oksigen menyelam ke dasar lautan. Helikopter sudah digambar ya, ada gambarnya. Relief helikopter. Ada juga apalagi, banyak lah. Handphone ya, ada orang yang pakai seperti pakai handphone. Zaman dulu bisa jadi lebih canggih daripada sekarang. Yang terjadi hari ini adalah penurunan-penurunan. Termasuk ini yang sedih, saya kemarin dapat berita kan, tahun 1998, sekitaran 1998, IQ orang Indonesia itu sekitar 100 sekian IQ-nya itu. Cerdasan orang Indonesia pada saat itu, 1998 ya, berapa puluh tahun yang lalu kan, itu di atas 100 ya, masih seratusan. Sekarang IQ orang Indonesia di tahun 2025 tahu tidak berapa ya Bunda? Ada yang dengar, ada yang ikuti beritanya enggak? IQ orang Indonesia hari ini miris. 2025 IQ orang Indonesia itu 78. Kata Bunda Sri kan, 78. Turun 8, kita tuh jadi gorila. Turun 8, itu jadi gorila. IQ gorila itu 70. IQ gorila 70. Manusia 78. Beda 8 doang. Kenapa bisa? Oh, dengan teknologi kan. Dengan handphone, dengan judi online, dengan game online, dengan pinjaman online. Wah, yang online-online itu merusak nih otak kita. Merusak generasi kita. Anak-anak kita. Allahu Akbar. Jadi mengalami yang namanya kemunduran. Ya turun 8 jadi gorila gitu. Lebih pintar gorila bahkan gitu. Subhanallah, ya Allah. Ya, lidil hijr itu teh. Lidih hijr. Ya.
akalnya itu jadi dikerdilkan dan itu sengaja by system, dibuat oleh sistem. Kita tuh dibodohi, ya, dibuat bodoh. Anak-anak nggak jadi pintar. Ya dikasih makanan, makanannya pada keracunan. Ya. Makanya ajarkan kepada anak ya, kalau mau mengkonsumsi makanan yang dikasih di sekolah, ajarkan kepada anak itu baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia nggak pernah tahu makanan yang dia makan bisa menjadi apa? Sumber bisa menjadi sumber keracunan ya, berbahaya bagi dirinya. Subhanallah. Dan kita tidak termasuk orang yang kehilangan akalnya di zaman yang sangat rusak ini. Mudah-mudahan tadabbur Al-Quran kita itu menjaga diri kita juga dari akal yang rusak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Perhatikan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ya, negeri Iram. Mereka membuat rumah-rumah di dinding batu. Ya. Memiliki kekuasaan tentara ya, yang sangat hebat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang cerdas ya. Tetapi ya, apa yang mereka miliki itu dipakai untuk menzolimi sesama manusia dan melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Dan itulah yang disebut dilakukan oleh kaum Ad, Samud, dan Fir'aun. Sehingga mereka menganggap, ya, sehingga mereka dianggap sebagai manusia-manusia yang bodoh, bahkan lebih bodoh daripada binatang. Dan ingatlah, ya, semua kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ti zamanan, kan datang sebuah zaman. Sekarang sudah datang zamannya. Manusia rusak bukan karena agama, karena keserakahan dan hawa nafsunya. Lihat apa yang terjadi pada saudara kita di Sudan. Ketika terpampang sudah emas yang ada di Sudan, kan Sudan itu negara yang kaya dan punya emas. Emasnya banyak, emasnya banyak. Dan manusia akhirnya memperebutkan emas itu kata zaman Nabi, kata-kata Nabi ya, di zaman Nabi mengatakan, hati-hati jangan sampai ya kalian terjerumus pada fitnah dunia sehingga di zaman itu dari 99 orang hanya satu orang yang selamat. Terjadi tidak sekarang di Sudan? Terjadi. Ya, semua orang dibantai di Sudan. Kaum muslimin dibantai di sana. Demi apa? Emas. Memperebutkan emas. Emasnya dibawa ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini, ke negeri ini. Dan itu nubuah dari Nabi. Pesan kenabian yang terjadi hari ini. Kan ada zaman, beruntunglah ya akhirnya orang yang tidak memperebutkan itu. Diam. Ya, emasnya dibawa ke Dubai, Abu Dhabi, ke Arab Saudi, ke Amerika, kemana. Allahu Akbar. Itu didapat dari membantai saudara kita kaum muslimin di Sudan. Jadi 99 kata Nabi, yang selamat hanyalah satu. Subhanallah. Kenapa? Karena memperturuti hawa nafsu. Dan itu terjadi sejarah berulang sebagaimana kaum Samud Ad. Ya, wasamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang memotong-motong batu-batu yang besar di lembah-lembah mereka. Ya, batu dipotong dengan canggih. Coba pakai apa motong batu, motong bukit itu, diukir bukit itu sehingga menjadi istana yang sangat indah. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki pasak-pasak bangunan yang sangat besar. Al autad, mereka punya bangunan yang besar sekali, istana-istana yang besar sekali. Yang bisa kita lihat aja itu baru sekian persen ya. Kayak kalau kita pergi ke Mesir ya, melihat melihat piramida itu hanya sisa-sisanya ya.
sebagian kecil ya sisanya saja. Allahu Akbar. Hanya sisanya saja. Yang aslinya itu lebih canggih lagi. Ya, sampai akhirnya kolam-kolamnya saja, kolam-kolam ikannya ya, itu kan terbuat dari periuk-periuk yang sangat besar seperti piring ya dipipihkan, tapi dibuat kaca. Wah, indah sekali itu. Kebun-kebun yang sangat indah ya. Surat Ad-Dukhan ya, disebutkan di surat As-Sajdah disebutkan juga keindahan negerinya Firaun itu. Jangan kita bayangkan zaman dulu itu jelek bangunannya, enggak, justru oh, indah sekali. Sehingga akhirnya Firaun mendaku ya, mengaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la. Karena canggih pada saat itu, teknologinya canggih. Sehingga kemakmuran sebuah negeri itu bukan diukur dari properti saja. Oh, sudah membangun ini, sudah membangun ini, sudah membangun ini. Jadi kalau ada orang yang menyandarkan kesuksesan sebuah negeri kepada pembangunannya, saya sudah membangun ini, saya membangun ibu kota baru, saya membangun bangunan ini. Apa bedanya dengan Fir'aun? Tidak ada bedanya. Karena kesuksesan terbesar itu bukan dari bangunan-bangunan yang diciptakan, ya, tetapi kesuksesan terbesar seorang pemimpin adalah ketika bisa memakmurkan rakyatnya. Itu kan yang paling penting. Apa jadinya kita punya bangunan yang bagus, tapi rakyatnya nggak sejahtera. Tadi IQ-nya saja 78 gitu. Mau gimana gitu kan? Memakmurkan negeri. Kita katakan punya bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan bagus, tapi rakyatnya bodoh. Yang ngerjain nanti orang asing, kerja pekerja asing gitu kan ya. Subhanallah. Sebetulnya ini udah dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ya. Wa Fir'aun dzil autad, negeri Fir'aun yang memiliki bangunan-bangunan yang besar, alladzina taghaw fil bilad, yang mereka itu taghaw, berlaku sewenang-wenang di dalam negeri, faaksaru fihal fasad, sehingga mereka berbuat kerusakan di dalam negeri itu. Merusak negeri, merusak sumber daya alam, merusak hutan, merusak gunung. Hari ini terjadi tidak? Sewenang-wenang dalam negeri, bebas mau apapun yang mereka lakukan, mereka buat rancangan undang-undangnya disahkan, dan sebagainya, terserah, ya. Terserah mereka, ya, sehingga negeri ini seakan-akan menjadi negeri yang milik mereka. Mereka mau berbuat apapun di negeri ini bebas, ya, dan mereka akhirnya berbuat kerusakan di dalam negeri ini. Terjadi tidak hari ini? Jadi begitulah Al-Quran ya menggambarkan kepada kita pola-pola yang akan terjadi. Pola-pola yang terjadi di negeri kita, di negeri ya manapun hari ini ya. Polanya berulang. Al-Quran itu kerennya gitu deh. Karena Al-Quran ini bisa membaca kitab, ya, kitab yang bisa membaca di masa depan itu akan terjadi apa. Dan benar gitu. Sabba alaihim rabbuka sawta azab. Sehingga akhirnya Allah menimpakan kepada mereka azab. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Emang Allah nggak tahu kerusakan, ya, kerusakan yang terjadi hari-hari ini di seluruh dunia? Allah tahu nggak penindasan yang terjadi di Palestina? Tahu. Allah tahu nggak penindasan yang terjadi di Suriah? Tahu. Allah tahu nggak kezoliman yang terjadi di Sudan? Tahu. Allah mengawasi. Labil mirsad. Sehingga dalam Quran surat Ibrahim, Allah mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian menyangka bahwa Allah itu
Ghafil. Ghafil itu artinya apa? Lalai. Jangan menyangka Allah itu nggak melihat mereka. Jangan menyangka Allah itu lalai terhadap mereka. Terhadap apa yang mereka lakukan. Allah tahu? Tahu. Sekarang Allah lihat? Allah lihat. Kenapa Allah mendiamkan? Innama yuakhiruhum liyaumin tashhasu fihil abasar. Muhtiina muqtiina la muhtiina muqniina ru'usihim la yartaddu tarfuhum wa afidatuhum hawa. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul azab fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Innama yuakhiruhum liyaumin tashhasu fihil abasar. Sesungguhnya kata Allah kami akhirkan penangguhan azab kepada mereka sampai nanti mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri dan mereka akan terbelalak. Yuakhiruhum liyaumin tabkhasu fihil absar. Mata mereka membelalak melihat ya betapa dahsyatnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di surat Al-Fajr ini disebutkan fa'aksaru fihal fasad. Sengaja dibanyakin dulu orang-orang yang berbuat kerusakan itu supaya Allah lebih mudah lagi menghukum mereka satu waktu gitu ya. Satu tempat azabnya gampang. Set turunkan azab musnah semuanya. Bagi Allah mudah saja untuk membinasakan ya orang-orang zalim itu. Tapi enggak, Allah diamkan dulu. Sehingga banyak pengikutnya itu. Kalau sudah gitu dipisahkan nanti. Mana yang zalim, mana yang tidak. Amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika Allah mengujinya, perhatikan, ibtalahu. Di sini juga wa amma idza mabtalahu. Jadi ujian itu dibagi jadi dua ya Bunda. Ingat-ingat, ujian Allah itu dibagi menjadi dua. Ada ujian yang sifatnya kebaikan, ada ujian yang sifatnya keburukan. Semuanya. Hari ini kita diuji enggak? Hari ini kita diuji. Tapi ujiannya beda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Mau milih mana? Ujian yang baik atau ujian yang buruk? Kalau disuruh milih, mau milih ujian yang baik atau ujian yang buruk? Mau ujian yang baik atau ujian yang buruk? Kan kita diuji nih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya. Dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah. Bisyarri dengan ujian yang buruk dan ujian yang baik. Mau milih yang mana? Yang baik atau yang buruk? Halo? Mau milih yang mana? Dikasih ujian yang baik atau ujian yang buruk? Ujian mah buruk, Ustadz. Enggak, ada ujian kebaikan juga. Ini dalilnya. Ya, surat Al-Fajr ayat 15. Mau dikasih ujian yang baik atau yang buruk? Tergantung, enggak. Kalau saya mah mau minta, enggak mau diuji. Saya mah enggak mau dapat ujian yang baik, enggak mau dapat ujian yang buruk. Iya, Masya Allah ya. Kita mah enggak mau diuji kalau bisa ya Allah jangan uji saya gitu ya. Iya, Masya Allah. Eh, Masya Allah. Ujian baik atau ujian buruk? Semua orang pasti menganggap dan meminta ingin dikasih ujian yang berupa kebaikan. Kata Nabi, orang belum tentu kalau dikasih ujian kebaikan bisa lulus. Orang kalau dikasih ujian kebaikan belum tentu lulus. Banyak yang gagal, kata Nabi. Maka kata Nabi itu, aku tuh tidak pernah mengkhawatirkan umatku itu diuji dengan kesengsaraan dan ketiadaan harta. Aku nggak pernah khawatir. Umatku itu nggak punya harta tuh nggak pernah khawatir. Karena aku yakin umatku kalau diuji dengan nggak punya uang, nggak punya harta, masih tetap beribadah kepada Allah.
Yang aku lupa kata Nabi, yang aku takutkan adalah umatku ketika dibukakan pintu-pintu dunia, lalu mereka lupa kepada Allah. Kadang kita mikir ya, kadang saya mikir, kalau kita ditakdirkan jadi orang yang kaya sekali, jadi miliarder, jadi sultan, ada atau jadi crazy rich, orang kaya yang gila, yang mau beli apapun tinggal tunjuk, beli ini, beli ini, beli ini, gitu. Mau nggak kayak gitu tuh? Belum tentu kita bisa, belum tentu kita kuat, dan belum tentu kita mampu. Dikasih uang banyak itu, orang yang dikasih uang banyak itu gampang sekali maksiat. Kan kita tuh terhalang dari maksiat gara-gara apa? Gak punya uang kan? Oh, mau ini orang yang miskin itu ya kurang duit ya, mau beli apa nggak bisa. Karena nggak punya akses. Terbatas tuh maksiat itu. Terbatas maksiat. Mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa. Maaf ya. Orang yang punya uang gampang mau melakukan maksiat itu. Mau berzina mereka punya banyak uang. Mau minuman khamr punya banyak uang. Mau berjudi gampang. Mau pergi kemana gampang. Tapi kita alhamdulillah dikasih keterbatasan rezeki. Oh iya alhamdulillah Ustadz jangan macem-macem lah, nggak usah neko-neko gitu ya. Kita nyari makan aja susah gitu. Untuk makan aja alhamdulillah lah gitu ya. Ayo selamat kita. Selamat kita dari apa? Dari ujian harta itu. Karena kalau dikasih ujian harta belum tentu kita bisa lolos. Belum tentu kita juga bisa apa tuh? Bisa lulus. Dikasih ujian. Nah, kadang kita baru dikasih duit ratusan juta udah peditnya minta ampun ya. Pikirnya minta ampun kan. Dikasih uang banyak, ya baru banyak, baru sedikit aja. Sekian puluh juta, sekian ratus juta, udah pelit. Gimana mau Allah kasih yang banyak gitu. Gitu. Jadi jangan disangka kita tuh dapat banyak uang tuh, oh saya mau Ustaz. Kalau saya mau, kalau saya ini ya, banyak uang. Ustaz saya mau ini, mau itu, mau itu. Belum tentu. Belum tentu. Kebanyakan orang yang semakin kaya, mereka semakin pelit. Orang yang orang paling kaya, orang yang kaya itu semakin pelit. Kebanyakannya. Rumahnya udah banyak, rumahnya udah di mana, di mana, di mana, tanahnya di mana, di mana, di mana, asetnya banyak, tapi bersedekah nggak mau, wakaf nggak mau, gitu kan? Kalah dengan yang nggak punya uang. Dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa, rumahnya nggak punya, bahkan barangkali mungkin masih ngontrak, gitu kan? Rumahnya masih ngontrak, tapi wakafnya besar. Kenapa? Dia nggak risau lagi dengan harta. Dan kebanyakan orang kalau ya, kebanyakan orang kalau diuji dengan harta nggak sanggup, makin kikir, makin kaya makin kikir. Makin punya banyak aset, makin gak mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Itu ujian. Ya. Ujian. Diuji dengan harta. Dan banyak yang gak lulus. Banyak yang gak lulus. Makanya di sini di Al-Fajr disebutkan. Fa'ammal insan. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya dengan apa? Fa'akramahu dengan kemuliaan. Wa na'amahu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fayaqulu Rabbi akraman. Akraman. Oh Allah sedang memuliakan saya. Ini kemuliaan bagi saya nih. Ini Ustadz, saya dapat ini gara-gara sholat duha. Enggak ada urusan itu sholat duha dengan kekayaan kita. Ustadz, saya dapat rumah ini gara-gara al-waqiahan. La haula wa la quwata illa billah. Ustadz saya ini kan banyak rutinin membaca sholawat ini nanti saya punya harta. Enggak ada urusan itu dengan itu. Ibadah yang kita lakukan itu enggak ada urusannya dengan kekayaan atau kekurangan yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Harta yang kita kumpulkan enggak ada, enggak ngaruh itu.
Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Rabbi akraman. Ya, jangan sampai kita mengimajikan bahwasannya kemuliaan itu hanya bersifat harta saja, tidak ada hubungannya. Dan jangan pede. Oh Ustadz ini saya dapat kemuliaan, dapat harta, kayaknya karena ini. Gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia jika dia ditimpa dengan ujian berupa kekurangan rezeki, nggak punya uang, fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan bahwasannya Allah telah apa? Menghinakanku. Allah telah menghinakanku. Jadi kalau dikurangi rezeki, merasa, oh Allah lagi nggak sayang sama saya, Allah lagi nggak peduli sama saya, nggak ada urusan. Allah itu dengan rezeki. Dikasih mulia, dikasih banyak uang, itu bukan tanda seseorang itu mulia di sisi Allah. Sebab kalau ukurannya adalah harta, yang paling mulia adalah Fir'aun, yang paling mulia adalah Korun, yang paling mulia adalah Haman. Tetapi di sisi Allah yang mulia justru Musa. Nabi Musa alaihissalam yang nggak punya sendal pun nggak punya, baju pun nggak punya. Dan nabi-nabi yang lain ya. Kemuliaan diukur bukan dengan harta, tapi kemuliaan diukur dengan taufik berupa ketaatan dan keistiqomahan dalam melakukan amal salih. Tanamkan itu dalam mindset kita. Tanamkan itu pada anak-anak kita, nak. Kamu itu, sukses itu bukan punya banyak rumah, bukan punya banyak harta, bukan punya banyak mobil. Suksesnya kamu adalah ketika kamu istiqomah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan beramal salih. Wallahu a'lam bishawab. Ini bagian pertama dari Quran surat Al-Fajr yang kita pelajari. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi sisanya ya dari Quran surat Al-Fajr. Insya